Oke, kita masuk ke materi berikutnya. Nah, di sini saya akan membuat agenda, gitu ya. Yang pertama, tren bisnis sekarang itu seperti apa? Gitu. Nah, kemudian kita masuk ke apa itu software, gitu ya. Kemudian peluang bisnis. Dan yang terakhir ada tantangan kita akan menuju ke bisnisnya itu. Gitu ya. Nah, sekarang tren bisnis. Apa sih tren bisnis gitu ya? Kecenderungan dalam bisnis tertentu yang bisa berpengaruh pada peningkatan penjualan. Jadi bisnisnya ada macam-macam gitu ya. Dan sebagai pemula dalam berbisnis, tentu perkembangan zaman dan juga inovasi, nah yang penting adalah inovasi, bisa menjadi sebuah tantangan yang nyata dan harus dihadapi demi mempertahankan eksistensi bisnisnya. Gitu ya. Jadi di sini kita selalu menekankan inovasi. Gitu ya. Apakah yang disampaikan tadi mengenai bisnis YouTube dan segala macam, gitu ya. Yang penting adalah inovasi konten YouTube seperti apa. Jadi jangan monoton. Jadi inovasi akan terus selalu ditingkatkan. Dan 2020 sekarang eranya era pandemi gitu ya. Jadi banyak bisnis digital yang lagi ada yang naik gitu ya, ada juga yang turun. Bahkan ada juga yang stop usahanya. Gitu. Nah, jadi tren bisnis di 2020 nih banyak sekali, terutama yang sedang meningkat ini bisnis-bisnis pada bidang digital. Ya, jadi yang seperti bisnis tradisional itu akan terkena dampak yang sangat signifikan. Gitu ya. Jadi harus melakukan inovasi supaya bisa mempertahankan bisnisnya. Gitu ya. Nah, kemudian kita lihat di sini ada tren bisnis ya, nasib usaha atau bisnis yang lagi nasib usaha bisnis pada era pandemi seperti ini. Berikut ada yang sulit bertahan. Itu ada pertambangan, konstruksi, perdagangan. Ini perdagangan yang tradisional ya. Kalau perdagangan melalui e-commerce dan segala macam kita meningkat. Gitu. Kemudian ada hotel, restoran, kemudian bidang energi. Penerbangan juga mengalami dampak yang signifikan gitu ya. Jadi menurunnya jumlah penumpang dan segala macam gitu ya. Kemudian yang bertahan, kita lihat yang bertahan itu ada peternakan bertahan pasti ya, perkebunan, pertanian. Nah, itu adalah kebutuhan kita sehari-hari yang dibutuhkan oleh manusia. Perikanan, listrik. Nah, listrik juga masih bertahan di era pandemi ini. Kemudian ada gas. Nah, jadi konsumsi gas di masyarakat juga masih tinggi ya, sehingga masih bertahan. Air bersih. Nah, air bersih ini sangat dibutuhkan. Jadi kebutuhan primer, kebutuhan sehari-hari manusia itu pasti bertahan gitu ya. Jadi kalau kita mau bisnis pada era sekarang ataupun era akan datang, itu mencari bisnis yang dibutuhkan oleh konsumen atau pelanggan kita. Nah, kemudian tren berikutnya ada yang meningkat, gitu ya. Ada yang meningkat sangat drastis atau meningkat sedikit gitu ya. Ada makanan, kesehatan. Nah, kesehatan ini pasti meningkat sangat besar. Gitu ya. Kemudian retailnya seperti marketplace gitu ya, penjualan online dan segala macam itu meningkat sekali. Makanan ini bisa bukan makan di tempat ya, biasanya makan dibawa pulang atau menggunakan jasa transportasi online gitu ya, untuk mengantar makanan dan segala macam. Kemudian produk kesehatan pribadi, jadi produk kesehatan, makanan, retail itu meningkat. Nah, yang terakhir ini kita harus dalami di sini gitu ya. Nah, kita mau ngambil bagian di mana gitu ya. Kita lihat di sini ada teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini meningkat sangat tajam gitu ya. Jadi kita bisa ngambil peluang bisnis di bagian ini gitu ya. Terutama di bagian software. Gitu ya. Jadi software ini sudah menjadi kebutuhan sehari-hari lah. Gitu.
kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik, gitu ya. Ya, jadi ada yang bertahan, ada yang sulit bertahan, ada juga yang meningkat sangat drastis. Jadi harap perhatikan tren bisnis kalau kita ingin memulai bisnisnya. Nah, TIK juga termasuk YouTube tadi juga lagi naik daun gitu ya. Jadi silakan pelajari bagaimana bisnis YouTube itu berjalan, silakan. Tapi di sini saya akan membahas masalah softwarenya gitu ya. Nah, dari awal-awal tahun 2000 sekitar 2015-an itu sudah mulai meningkat istilahnya bisnis startup gitu ya. Nah, jadi rekan-rekan sudah pasti tidak asing lagi dengan namanya bisnis startup. Gitu ya. Perusahaan rintisan dan dioperasikan dalam jangka waktu yang belum lama. Nah, kemudian sekarang lagi berlomba-lomba itu ya untuk mendapatkan penghargaan untuk perusahaan startup ini terhadap nilai valuasi perusahaan. Jadi nilai modal di dalamnya itu akan dapat penghargaan seperti unicorn, kemudian ada dekakorn dan sebagainya. Pasti sudah tidak asing lagi dengan namanya Gojek, gitu ya. Bisnis transportasi online, kemudian ada Grab, gitu ya. Nah, ini meningkat sangat drastis, terutama di bidang foodnya gitu ya. Nah, ada GoFood, ada GrabFood dan sebagainya gitu. Itu pasti meningkat sangat pesat. Karena kebutuhan orang untuk makan masih tinggi gitu ya. Nah, sekarang ada namanya Tani Hub. Nah, ini di bidang pertanian gitu ya. Jadi kalau mau ambil bisnis gitu ya, bidang pertanian bisa kita contoh Tani Hub gitu ya. Jadi menjual hasil taninya itu secara online. Nah, ini memudahkan para konsumen untuk mendapatkan barang pertanian tanpa harus bersentuhan langsung, gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada ruang guru. Nah, ini juga sangat luar biasa ya. Ruang guru ini sangat luar biasa, di mana sekarang orang atau mahasiswa itu ya, itu lagi belajar secara online di rumah. Gitu ya. Jadi kebutuhan akan materi, gitu ya, akan tutorial dan segala macam. Nah, mereka akan sangat haus sekali gitu ya. Karena di sekolah juga tidak didapatkan secara online gitu ya. Jadi terbatas. Nah, kalau di ruang guru itu sudah disajikan secara matang, tentunya dengan membayar lebih untuk mendapatkan materi tersebut. Nah, itu sebanding dengan apa yang didapat ilmunya. Nah, bisnis keuangan, ada bisnis finansial teknologi, ada namanya OVO gitu ya. Ada OVO, kemudian ada apa lagi? GoPay dan segala macam. Nah, ini sudah menjadi cashless istilahnya, cashless gitu ya. Jadi tanpa uang cash, jadi bisa membayar tanpa uang cash, jadi secara virtual ya membayar. Nah, kemudian bisnis marketplace, ada Bukalapak, kemudian ada Tokopedia dan segala macam gitu ya. Dan lain-lainnya lah ya, tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Nah, ini marketplace yang bertahan sampai sekarang. Ada juga marketplace yang sudah tutup, itu ada juga gitu ya. Jadi tidak semua marketplace itu bisa bertahan di era sekarang gitu ya. Nah, itu ya. Jadi harap perhatikan apa yang bisa kita ambil dari tren bisnis sekarang gitu ya. Bisa kita tiru. Jadi amati, tiru dan modifikasi. Nah, silakan seperti itu. Oke ya. Tapi jangan selalu kita boleh mencontek ya, asal kita modifikasi ya. Nah, itu adalah tren bisnis di tahun 2019, 2020 itu ya, itu sedang naik daun gitu ya. Nah, kemudian dari seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bisnis startup tadi itu adalah bisnis yang berbasis digital. Gitu ya. Tentunya tidak lepas dengan namanya software. Jadi ada kaitannya dengan software itu sendiri gitu ya. Jadi usaha itu tidak merta-merta hadir begitu saja tanpa adanya sesuatu yang dibawanya gitu ya. Jadi mereka membawa namanya aplikasi. Ada aplikasi Gojek, itu pasti dibawanya, kemudian
Tani Hub itu menggunakan aplikasi. Jadi semua yang saya sebutkan tadi itu menggunakan software gitu ya. Nah, apa sih software itu? Kita harus tahu gitu. Kumpulan program yang berisi sebuah instruksi untuk komputer. Nah, untuk sebagai bahan pengetahuan saja gitu ya. Software itu terbagi menjadi dua gitu ya. Ada software system, ada software aplikasi gitu ya. Jadi nanti kita fokusnya di software aplikasi. Gitu ya. Untuk software system itu sudah ada yang menciptakan sendiri. Kita agak susah untuk terjun ke sana. Kenapa? Kita lihat contohnya di sini. Itu ada sistem operasi gitu ya. Ada sistem utility seperti driver, penghubung antara software dan hardware gitu ya. Kita nggak mungkin atau akan susah sekali masuk ke bisnis ini gitu ya. Karena sudah ada raksasa besar seperti Microsoft, kemudian ada Apple gitu ya, dan semacamnya gitu ya. Jadi software sistem operasi ini seperti Windows gitu ya. Ada Mac OS, kalau di mobile itu ada Android, kemudian ada iOS. Nah, itu ya. Nah, itu masuk di bagian software system. Kita nggak mungkin membuat seperti itu. Tapi kita akan membuat software aplikasi gitu ya. Jadi dioperasikan pada lingkungan sistem operasi untuk keperluan tertentu gitu ya. Jadi sudah ada banyak aplikasi yang bisa kita gunakan, bahkan sehari-hari kita menggunakannya gitu ya. Ada aplikasi perkantoran, aplikasi untuk basis data, browser web, ya, kemudian video atau musik player dan sebagainya gitu ya. Jadi semua aplikasi itu sudah kita pakai, ya. Ada yang gratis, ada yang berbayar tentunya. Nah, kita akan fokus di sini nanti gitu ya. Apakah itu membuat aplikasi, apakah kita sebagai pengguna aplikasi itu sendiri, gitu ya. Nah, jadi ada 3 jenis gitu ya, platform untuk software. Jadi software itu berjalan di mana gitu ya. Ada yang di web, ada yang di desktop, dan juga ada yang di mobile. Gitu ya. Nah, sekarang adalah trennya adalah web dan mobile. Ya. Jadi web bisa berinteraksi dengan mobile atau mobile berinteraksi dengan web gitu dan sebagainya. Karena sistem sekarang adalah berbasis internet, semuanya apa-apa sudah terhubung ke seluruh dunia. Gitu ya. Jadi silakan kalau mau belajar, pelajari yang web atau mobile itu ya. Jadi lebih spesifik belajarnya, tidak terlalu banyak. Kemudian sekarang ada teknologi cloud computing gitu ya. Jadi teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi. Jadi semua software tadi itu ada di dalam cloud computing gitu ya. Baik itu sistem operasi juga ada di cloud computing, ya. Kemudian email, website kita, gitu ya. Data-data kita itu bisa kita simpan di cloud, gitu ya. Oke, ya. Jadi ada banyak contoh-contoh cloud computing seperti AWS, Amazon, gitu ya. Ada Google Cloud, ada Microsoft Azure, gitu ya. Dan sebagainya lah, gitu ya. Ya, silakan dipelajari apa itu ya, cloud computing. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke peluang bisnis. Nah, itu tadi pembahasan masalah software, apa itu software, gitu ya. Jadi software ada dua tadi ya, ada software system dan ada software aplikasi itu sendiri. Nah, kita fokusnya di aplikasi, gitu ya. Nah, di sini akan saya uraikan sedikit ya, peluang bisnis yang masih bertahan atau akan meningkat di masa yang akan datang. Pertama ada pengembang aplikasi. Nah, ini tentunya harus orang yang benar-benar mengerti tentang ini. Itu apa sih pengembang aplikasi? Gitu? Ya, intinya membuat aplikasi gitu ya. Membuat aplikasi pada komputer, baik itu berbasis web yang saya bilang tadi, kemudian ada desktop, kemudian ada mobile itu sendiri. Nah, kemudian keahlian apa yang diperlukan untuk mengembangkan aplikasi? Pasti namanya bahasa pemrograman, itu wajib sekali ya. Wajib harus mengerti namanya bahasa pemrograman. Ya. Nah, kalau di web itu contohnya ada PHP, ada Golang, gitu ya, ada C#, ada Java. Nah, di desktop ada Java juga, ada Delphi juga. Kemudian di mobile itu ada Java, ada Kotlin. Nah, itu untuk sistem operasi Android gitu ya.
Kemudian ada Swift, itu untuk aplikasi sistem operasi iOS. Gitu ya. Nah, saran saya kalau ingin terjun ke dunia ini, gitu ya, untuk awal-awal silakan belajar Java. Gitu ya. Belajar Java untuk dasar kita untuk memahami pemrograman. Gitu ya. Karena Java ini adalah bisa masuk di mana-mana nih. Jadi kita bisa milih nanti, oh saya ingin fokus ke mobile saja deh. Gitu ya. Atau saya ingin fokus ke web saja deh. Gitu. Jadi Java ini bisa semua. Jadi tidak perlu merubah bahasa yang lainnya gitu. Karena Java, kemudian PHP dan segala macam itu mirip-mirip bahasanya gitu. Walaupun sedikit agak berbeda. Nah, kemudian ada aplikasi. Aplikasi apa yang harus kita gunakan untuk mengembangkan aplikasi? Pertama adalah IDE tool. Nah, ini contohnya seperti Android Studio gitu ya. Ada Adobe Dreamweaver dan sebagainya gitu. Kemudian ada kode editor. Nah, ini biasanya digunakan oleh pengembang web. Mereka sedang menggunakan kode editor seperti Visual Code, Sublime, gitu ya, dan semuanya lah. Kemudian ada web server. Nah, web server ini biasanya dipakai oleh aplikasi web, gitu ya. Aplikasi web bisa server itu di lokal ataupun bisa di cloud tadi, gitu ya. Bisa kita simpan di sana server kita. Oke ya, ini sebagai pengembang aplikasi. Kemudian ada desainer grafis, profesi yang menciptakan ilustrasi, tipografi, fotografi, atau grafis motion. Misal ada brosur, poster, spanduk, edit foto, maupun logo. Ya, jadi permintaan akan desain ini sangat tinggi gitu ya. Apalagi sekarang zamannya zaman digital. Seperti kita menggunakan Zoom, itu menggunakan namanya webinar ya. Webinar tentu harus mengundang peserta untuk ikut webinar kita. Tentunya harus disertai dengan iklan seperti poster gitu ya. Kemudian ada brosur. Ya. Nah, ini peluangnya sangat tinggi gitu ya untuk desain-desain brosur. Gitu ya. Nah, kemudian keahlian apa yang harus ditingkatkan? Itu ada pemahaman estetika, tentu ya. Ada keindahan poster itu. Jadi orang melihat secara sekilas saja itu sudah bisa tertarik gitu ya. Sehingga dia mau ikut pada acara kita. Gitu. Nah, kemudian harus berimajinasi, kreatif gitu ya, bagaimana membentuk brosur itu supaya menarik, gitu ya. Kemudian memahami ilustrasi atau karikatur, gitu ya, untuk desain-desain gitu ya. Kemudian ada komposisi warna, nah, ini harus paham masalah warna gitu ya. Kebanyakan warna juga tidak bagus untuk dilihat. Gitu. Jadi perpaduan warna-warna ini harus cocok sehingga mata dari yang melihat itu akan tertarik. Nah, aplikasi apa yang bisa digunakan? Gitu ya? Itu ada Photoshop, ada Illustrator, ada Corel Draw gitu ya. Nah, ini sudah aplikasi yang sudah umum dipakai oleh kebanyakan desainer gitu ya. Kemudian video editor. Nah, ini video editor. Profesi yang bertanggung jawab dalam mengolah beberapa materi video. Jadi materi video gitu ya, ada banyak materi video, kemudian disatukan menjadi satu video yang siap publish. Gitu ya. Menjadi video yang utuh yang bisa dinikmati oleh penonton YouTube misalnya. Nah, sekarang banyak konten kreator gitu ya. Dia hanya mengambil video-video gitu ya. Kemudian dia tidak bisa menggunakan editor untuk videonya. Nah, ini kesempatan kita untuk menawarkan jasa video editor gitu ya. Ya, jadi kita bisa mengolah dari video-video yang ada menjadi satu video yang utuh gitu ya. Keahlian apa yang dibutuhkan? Pastinya harus kreatif, sistematis gitu ya. Jadi sistematis ini urutan antara satu frame dengan frame yang lainnya itu harus berurutan, harus satu cerita gitu ya. Dia mau menggambarkan apa sih gitu ya. Kemudian ada visualisasi. Nah, ini harus tahu juga masalah visualisasi gitu ya. Kemudian membangun cerita. Nah, di video itu orang itu bisa melihat, oh cerita apa sih yang mau ditampilkan dari video ini. Nah, itu harus paham seperti itu. Tentunya penguasaan aplikasi gitu ya. Nah, aplikasi apa yang bisa digunakan ya? Di sini ada Adobe
Adobe Premiere, kemudian ada Camtasia gitu ya. Kemudian ada Movie Maker. Nah, silakan mau pakai yang mana saja, boleh. Gitu ya. Animator, profesi yang menciptakan berbagai ragam gambar yang akan membentuk ilusi seolah-olah bergerak pada saat ditayangkan. Nah, ini biasanya seperti film-film animasi gitu ya, kartun. Nah, ini seorang animator yang membuatnya gitu ya. Keahlian apa yang diperlukan? Itu harus berpikir kreatif. Oh, dia mau menggambar apa sih gitu? Dia memvisualisasikan apa gitu ya. Itu harus kreatif sekali. Kemampuan menggambar, nah ini harus mengerti, dia harus bisa menggambar dan sebagainya gitu ya. Kemudian memahami teknologi 2 dimensi, memahami teknologi 3 dimensi gitu ya. Jadi ada karikatur atau misalnya animasi itu berbentuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, dan tak lupa juga ada namanya skrip animasi gitu ya. Jadi skrip animasi ini bisa membuat gambar itu bergerak-gerak gitu ya. Atau seperti itulah gitu ya. Nah, contoh aplikasinya ada Animate gitu ya, ada Blender, ada Pencil 2D. Jadi tinggal pilih saja kita mau menggambar apa ya. Apakah 2 dimensi, apakah 3 dimensi gitu ya. Nah, itu ya. Kemudian ada pengembang game. Nah, ini sepertinya agak susah juga gitu, pengembang game. Tapi tidak mungkin kita lakukan gitu ya. Itu menciptakan video game, baik itu 2 dimensi atau 3 dimensi. Kebanyakan orang kan tinggal download, pakai gitu ya, aplikasi seperti Mobile Legends, PUBG gitu ya. Dan seperti itulah gitu. Itu yang masuk di smartphone gitu ya. Ada juga yang di desktop. Gitu ya. Jadi di sini mencakup pembuatan audio, grafis maupun visual. Nah, jadi lengkap di sini. Gitu. Keahlian pemrograman atau desain. Nah, seorang pengembang game juga harus mengerti pemrograman gitu ya. Kemudian harus mengerti juga masalah desain. Gitu ya. Tentunya memiliki kreativitas. Nah, biasanya pengembang game itu bekerja dalam tim. Nah, jadi kebanyakan orang itu membuat game itu pertama-tama suka bermain game dulu gitu. Jadi dia paham karakter game itu seperti apa sih gitu yang mau disampaikan. Jadi kita mengerti. Jadi kita membuat game itu paham gitu ya. Tapi kalau kita tidak suka bermain game, akan susah untuk memahami alur cerita. Oh ya, Bu. Ya. Kemudian suka bermain game. Aplikasi yang bisa digunakan ada Unity, ada Game Maker, ada Constructua gitu ya. Nah, silakan dipakai itu ya untuk membuat dan pelajari, oke ya. Nah, sekarang kita masuk ke tantangan. Persaingan bisnis yang ketat. Oh, ini menjadi hal yang tidak bisa kita pungkiri gitu ya. Persaingan bisnis. Kemudian tidak ada inovasi bisnis. Aplikasi itu berbayar atau gratis gitu ya. Keahlian sangat sedikit, kesulitan berkomunikasi dan tidak punya relasi. Ini tantangan buat kita semua untuk menghancurkan itu semua gitu ya. Jadi aplikasi kita kalau bisa menggunakan yang legal gitu ya. Ada juga aplikasi kita pakai misalnya seperti Premiere, seperti Camtasia gitu ya. Kita pakai secara ilegal. Jadi kita membajak aplikasinya gitu ya untuk kita pakai untuk komersial kita gitu. Misalnya seperti editor video tadi ya. Ada Premiere tadi itu ada yang berbayar, ada yang gratis. Jadi kalau saran saya silakan pakai yang gratis kalau tidak punya modal gitu ya. Kalau punya modal silakan yang beli yang berbayar gitu ya. Karena itu akan berdampak pada diri kita sendiri gitu ya. Untuk menghargai karya orang lain gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menggunakan bisnis plan gitu ya. Kita harus merencanakan bisnis. Ketika ingin memulai bisnis, kita harus melakukan perencanaan dulu. Kalau tidak bisa, bagaimana bisnis kita mau jalan gitu ya. Kita tidak tahu trend analisis, kita tidak paham market gitu ya. Dan segala macam. Kita harus mempelajari itu dulu baru terjun ke dunia bisnis. Nah, kemudian ada namanya bisnis model. Nah, ini yang paling simple, paling gampang untuk mulai bisnis gitu ya. Kita masuk ke sini aja dulu gitu ya. Kita membuat bisnis model namanya model kanvas gitu ya. Jadi banyak tutorial yang bisa
kita pelajari untuk menggunakan bisnis model Canvas ini gitu ya. Nah, silakan dipelajari lebih lanjut. Oke. Nah, untuk mempertahankan bisnis, kita harus mempunyai ide kreatif gitu ya. Bagaimana bisnis kita bisa bertahan. Pertama adalah jadikan bisnis sebagai solusi permasalahan konsumen, ikuti perkembangan pasar gitu ya, inovasi produk, pahami pergerakan kompetitor bisnis, memberikan harga yang murah dan berkualitas, kemudian memperluas jaringan bisnis. Nah, ini pasti. Kan sekarang zamannya sosial media, kita bisa sharing. Nah, sekarang tahun 2020 saatnya upgrade skill Anda, gitu ya. Yang mau belajar pemrograman silakan belajar pemrograman. Jadi sekarang banyak apa ya, aplikasi atau website untuk menyediakan tutorial-tutorial atau kursus pemrograman dan sebagainya macam. Di tempat kita juga ada gitu ya. Ada training pemrograman dan segala macam, desain grafis. Kemudian ada sertifikasi juga penting gitu ya. Sertifikasi bahwa menunjukkan bahwa kita mempunyai skill tersebut. Di sini kita menyediakan namanya misalnya ada nasional sertifikasi profesi atau itu yang nasional gitu ya. Kalau internasional ada Microsoft Technology Associate. Gitu ya. Nah, kenapa penting sertifikat ini gitu ya? Karena untuk ya, istilahnya itu untuk membuktikan bahwa diri kita mampu atau dan segala macam atau desain grafis. Oke. Terakhir Bu, ini ada quote yang sangat bagus gitu ya. Jadi intinya adalah bisnis yang sukses itu membutuhkan satu hal yang sederhana, yaitu adalah passion. Nah, passion kita di mana? Passion kita di mana gitu ya? Kita mau terjun ke dunia pemrograman, tapi kalau kita nggak punya passion, buat apa? Bisa kita punya passion desain, nah silakan terjun ke desainer grafis tadi. Terakhir, quote yang terakhir ada untuk membangun bisnis sukses. Nah, kita harus memulai dari yang kecil dan bermimpilah yang besar. Oke, itu terima kasih dari saya. Saya kembalikan ke moderator.